Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada siang yang berbahagia ini Pak Guru akan menyampaikan tentang materi sholat berjamaah. Namun sebelum membahas tentang sholat berjamaah, Pak Guru akan menyampaikan dulu tentang materi sholat wajib. Ya, baik. Sebelum materi pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ini persilakan kepada Ahmad untuk memimpin kita untuk berdoa. Silakan Ahmad. Ya, terima kasih yang Ahmad telah memimpin kita untuk berdoa. Baik, Pak Guru akan menanyakan untuk kehadiran pada pelajaran hari ini. Bagaimana hari ini hadir semua? Hadir. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita masih dapat untuk mengikuti pelajaran tentang pendidikan agama Islam. Baik anakku sekalian, sebelum pembelajaran materi sholat berjamaah dimulai, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu tentang pengertian sholat. Ya, dipersilahkan. Siapa? Ada yang hafal? Iya, ya betul ya. Apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa pengertian sholat merupakan artinya adalah doa. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta sesuatu yang kita inginkan, ya. Baik, sholat di sini terutama sholat wajib ada beberapa macam. Yang pertama adalah sholat duhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Arti sholat sendiri adalah, kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholata. Artinya adalah doa. Ada juga menurut istilah bahwa pengertian sholat bermakna serangkaian kegiatan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sholat merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Paham semua ya tentang pengertian sholat? Itulah arti sholat. Yang berikutnya adalah tentang syarat-syarat sholat. Ada beberapa syarat sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas dan nifas, dan yang kelima adalah telah mendengar suara adzan. Untuk berikutnya, ya, untuk berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Banyak sekali sebenarnya. Ada beberapa faktor atau hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya adalah berhadas, terkena najis, atau berkata-kata dengan disengaja. Begitu pula dengan mengubah niat, makan atau minum, bergerak 3 kali berturut-turut, membelakangi kiblat. Nah, itulah biasanya ketika ada hal-hal yang membatalkan sholat, itu ketika terjadi kita sudah memiliki wudhu ataupun dalam keadaan sholat. Ya, paham ya? Baik, berikutnya silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan kembali tentang syarat-syarat sah sholat. Ya, ada beberapa syarat sah sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang berikutnya adalah menutup aurat, baik aurat laki-laki ataupun perempuan, bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita harus tertutup aurat kita. Yang berikutnya adalah masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Ya, kalau belum waktunya kita tidak boleh untuk melakukan sholat. Terus yang berikutnya adalah syarat-syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Terus berikutnya mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Setelah kita membahas tentang syarat-syarat sah sholat, kita lanjut ke rukun sholat. Nah, yang perlu ketahui anak-anak sekalian bahwa rukun merupakan sesuatu hal yang tidak boleh untuk ditinggalkan, baik salah satunya. Dengan cara apa? Kita harus melakukan atau memenuhi rukun-rukun semuanya. Ada 13 rukun sholat. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak, yang keempat membaca Al-Fatihah, ya, dapat dipahami. Yang kelima ruku, 6 itidal, 7 sujud 2 kali, sujud 2 kali, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tasahud, 10 membaca tasahud akhir,
11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam, dan 13 adalah tertib. Inilah urutan rangkaian rukun-rukun sholat yang harus kita lalui ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat sendirian ataupun terutama adalah sholat wajib. Ya, terus ada hal-hal yang menjadi makruh dalam sholat. Perbuatan-perbuatan ini yang harus kita hindari. Ya, yang pertama adalah menutup mulut rapat-rapat, terbukanya kepala, bertolak pinggang ketika kita dalam keadaan sholat, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Inilah hal-hal yang menjadi makruh dalam melaksanakan sholat. Ya, silahkan untuk perhatikan di layar bahwa ada tata cara melaksanakan sholat. Awal sholat yaitu ada gerakan apa ini? Gerakan untuk persiapan untuk sholat, yaitu dengan membaca niat dalam hati. Ya, jadi alangkah lebih baiknya ketika kita sebelum takbir kita rapihkan dulu posisi badan kita. Yang kedua, mengangkat kedua belah tangan serta membaca takbiratul ihram. Paham semua ya? Yaitu Allahu Akbar. Yang berikutnya adalah gerakan tangan simpan di depan dada. Nah, di sini ada berikutnya doa iftitah. Ada dua macam doa iftitah yang sering kita dengar atau mungkin kalian untuk membacanya. Yaitu yang pertama adalah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini yang pertama. Terus yang berikutnya adalah doa iftitah yang kedua adalah Allahumma ba'id baini wa baina. Ya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana Pak Guru? Kita harus memilih yang mana? Boleh yang mana saja. Yang penting dalam surat kita ini kita harus membaca doa iftitah. Mau Allahu Akbar kabiro kah? Mau Allahumma ba'id baini, boleh memilih di antara keduanya. Yang tidak boleh itu kalau kita sholat tidak membaca dua-duanya. Setelah kita membaca doa iftitah, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Terus yang berikutnya adalah membaca surat-surat pendek. Setelah selesai membaca surat pendek, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, serta diakhiri dengan salam. Ya, ini gerakan-gerakan sholat wajib terutama dan gerakan-gerakan sholat ya, baik dalam keadaan berjamaah ataupun dalam keadaan sendirian. Baik, dapat Pak Guru jelaskan kembali bahwa sholat wajib itu ada dua macam, dan yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat wajib kita berusaha untuk melaksanakan secara berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang kepada sholat sendirian. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita semua, terutama umat muslim, untuk selalu melaksanakan sholat wajib itu secara berjamaah. Apa artinya sholat wajib berjamaah itu? Sholat yang dikerjakan lebih dari dua orang itu dinamakan dengan sholat berjamaah, dan diantara salah satunya adalah harus ada yang menjadi imam. Imam adalah pemimpin untuk bagian orang-orang yang sholat ya. Ada imam, ada makmum. Ada beberapa syarat untuk menjadi imam, diantaranya adalah yang pertama harus fasih membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, pengetahuan agamanya harus lebih luas dibandingkan dengan makmum yang lain. Yang berikutnya adalah dia usianya lebih sepuh daripada yang lain. Balik jelas itu merupakan syarat, tetapi semua kita adalah bisa untuk menjadi makmum, tetapi semua orang di antara kita tidak bisa untuk menjadi imam ya. Itulah keutamaan melaksanakan sholat fardu, melaksanakan sholat berjamaah, terutama baik di masjid, di musola ataupun di tempat lingkungan kita berada ya. Dapat Pak Guru kembalikan kesimpulan bahwa sholat merupakan kewajiban kita yang harus kita laksanakan, karena sholat merupakan fondasi bagi umat Islam sebagai bagian daripada rukun ya. Rukun apa? Rukun Islam ya. Paham semua ya? Baik, silahkan, ada yang bertanya? Cukup jelas? Baik, kalau memang cukup jelas, nanti Pak Guru ada sedikit tugas yang bisa kalian untuk kerjakan di rumah ya. Nanti dikumpulkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Baik, itulah yang dapat Pak Guru sampaikan tentang materi sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.